Salam semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Pastinya baik dan sehat. Amin. Kita percaya Allah itu baik, selama-lamanya Dia baik dan luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, karena kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih memiliki keluarga, mempunyai sahabat handai, boleh bergurau sanda, bahkan menikmati suasana riang ria di dalam rumah saat kita berdiam di rumah. Dan pastinya tiada kesedihan. Amin. Namun, tanpa kita sadar bahwa ramai orang di luar sana yang sedang di dalam kesedihan. Bukan saja yang kita dengar dan lihat di media-media sosial, tetapi dalam Alkitab ada sebuah kisah juga yang menceritakan keluarga yang sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam dan berat ditanggung oleh mereka. Kisah itu terdapat di dalam Injil Lukas, pasal 7 ayat 11 hingga ayat 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dari perikop ataupun dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, saya ingin menarik sebuah tema untuk kita renung bersama, yaitu kuasa yang menguasai hidup manusia. Kuasa yang menguasai hidup manusia. Ada kuasa yang sangat mendominasi hidup manusia. Apakah kuasa itu, saudaraku? Kita akan belajar. Kuasa pertama adalah kuasa maut. Kuasa kematian. Kuasa inilah yang mendominasikan hidup manusia, tidak kira kaum, bangsa, agama apapun. Kuasa maut ini menguasai seluruh bangsa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 menjelaskan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Kematian ini adalah akibat daripada pelanggaran manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Waktu mereka melanggar, tidak mengikuti perintah Tuhan, akhirnya mereka menerima akibat daripada perbuatan dosa mereka. Karena pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah disebut dosa. Saudaraku, karena dosa inilah semua manusia di muka bumi mengalami kematian. Sekali lagi, karena dosa inilah yang mengakibatkan manusia semua di muka bumi ini akan mengalami kematian. Tidak ada yang berkecuali. Semua manusia akan mengalami kematian karena akibat dosa manusia pertama itu. Dan hal ini berlaku dalam kisah pembacaan yang kita baca sebentar tadi, di mana berlaku kepada seorang janda, di mana janda ini kehilangan anak lelakinya yang masih muda, meninggal di kota Nain, seperti mana ayat yang kita baca sebentar tadi.
Kuasa maut, kuasa kematian memisahkan anak muda itu dari ibunya. Jelas dalam kisah ini menerangkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa manusia tidak dapat menghalang atau menghindari dari kematian. Manusia tidak ada kuasa untuk menghindari, untuk mengelak, untuk menghalang dari mengalami kematian. Walaupun dalam kisah ini tidak diceritakan mengapa anak muda itu meninggal, tapi kita tahu bahwa setiap orang yang meninggal itu ada penyebab, ada puncanya. Tapi dalam Alkitab ini tidak dijelaskan mengapa anak muda itu meninggal. Apapun, kita tahu kuasa maut, kuasa kematian pasti akan datang. Ada orang mati sebelum dia dilahirkan. Ada orang yang baru dilahirkan, dia mati. Ada juga orang yang mati karena lemas. Ada orang yang mati waktu dia tidur, tidak bangun-bangun. Ada orang mati karena accident. Ada orang mati karena penyakit. Dan juga kita dapat lihat hari ini, banyak kes-kes kematian di beberapa negara dan termasuk negara kita sedang berhadapan dengan coronavirus. Kes kematian makin meningkat. Berarti ada kuasa maut, ada kuasa kematian yang berkuasa, yang mendominasi hidup manusia, yang tidak dapat dielak, yang tidak dapat dihalang oleh siapa-siapa pun manusia. Inilah kuasa yang menguasai hidup manusia. Tidak kira umur, tidak kira kaya miskin, ada kedudukan derajat, semua akan mengalami kematian. Dan kematian ini adalah suatu perpisahan yang tidak disukai oleh siapa-siapa pun manusia. Sebut tentang kematian, tidak ada seorang pun suka akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang suka menyebut tentang kematian ini. Menyebut saja akan menjadikan kita rasa takut. Tapi kita harus sadar, dalam kisah tadi, kuasa maut datang dalam kehidupan keluarga, yaitu janda yang sekarang ini ditinggalkan oleh anaknya yang lelaki, anak tunggal satu-satunya. Kuasa maut, kuasa kematian berkuasa di atas kehidupan keluarga mereka, bahkan di atas kehidupan kita hari ini juga. Dan kita tidak dapat mengelak kuasa maut ini, kuasa kematian ini. Kesedihan yang sangat dalam. Waktu ibu, waktu janda ini kehilangan anaknya, kesedihan yang sangat dalam menguasai kehidupannya, saudaraku. Kesedihan yang sangat dalam. Saya percaya Anda dan saya juga melalui suatu situasi. Pernah ada pengalaman Anda, saya tahu. Saya juga mempunyai pengalaman. Abang saya dan kakak saya telah meninggal. Abang saya mati accident. Pada waktu itu saya sedang bersekolah di sekolah Alkitab Budukaru, tahun kedua, 1991. Waktu saya mendengar berita menyatakan bahwa abang saya meninggal karena accident, pengalaman kedua adalah kakak saya sendiri. Saudaraku, saya pernah mengantar dia ataupun pergi ke Johor karena dia terbang dari Sarawak untuk menghadiri satu kebaktian kesembuhan, dengan harapan melalui doa itu kesembuhan terjadi. Tapi ternyata di dalam ibadah tersebut keadaannya tetap sama, dan dia balik. Dalam beberapa masa kemudian saya dipanggil untuk balik, sebab keadaan kakak saya dalam keadaan yang sangat tenat. Saya balik emergency. Sampai di tempat mereka dapat menyaksikan bagaimana keadaan dan situasi kakak saya yang sangat menyedihkan. Keadaan yang tidak bermaya lagi. Tetapi dalam keadaan yang tidak bermaya itu, saya dapat memberi galakan dan dorongan. Walaupun dia sukar untuk bercakap, berbual, tetapi saya berbisik di dalam telinganya. Bahkan sepanjang malam itu sempat duduk
bahkan sempat berbaring di tepinya yang sedang tenat. Bahkan bapak saya sendiri juga baring di tepinya. Karena terlalu sedih, saya tertidur pada malam tersebut. Digerakkan oleh kakak saya sebab dia mau meminta sesuatu, meminta air walaupun tidak bersuara. Dan selepas itu, dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dua peristiwa ini dalam kehidupan saya secara pribadi mengalami perpisahan yang sangat sukar diterima sebagai manusia. Abang dan kakak saya. Ini merupakan suatu perkara yang kita tidak boleh elak. Sebut tentang kematian pasti akan berlaku kepada siapa-siapapun. Saya tahu Anda mempunyai pengalaman yang sama. Pengalaman yang memeritkan, pengalaman yang menyedihkan, seperti janda yang kehilangan anaknya dalam pembacaan kita sebentar tadi. Bukan senang untuk menghadapinya sebagai manusia. Kita mempunyai naluri yang dicipta oleh Tuhan. Naluri yang boleh bersedih, berduka cita. Dan keadaan ini berlaku dalam kehidupan janda, kehidupan saya dan kehidupan Anda semua. Tapi apakah kita perlu takut dengan kematian? Itu pertanyaannya. Kalaupun kematian akan datang, akan kita alami sebagai manusia, apakah kita perlu takut dengan kematian? Itu pertanyaannya. Saudara, kita tidak perlu takut dengan kematian. Walaupun kisah di dalam Alkitab ini, bahkan pengalaman kita sendiri, kematian, kuasa maut itu telah memisahkan kita daripada orang yang dicintai. Tapi kita harus ingat suatu perkara. Selain kuasa maut itu telah memisahkan kita daripada orang yang dicintai, yang kita kasihi, kuasa maut ini juga telah memisahkan kita manusia dari Allah. Kuasa maut, kuasa kematian memisahkan kita manusia dari Allah. Pelanggaran manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, kita sudah tahu akibatnya adalah kematian jasmani dan kematian rohani. Dan kematian rohani inilah yang saya sebut. Kuasa maut memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga ada satu ayat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 mengatakan, nama yang tidak tersenarai di dalam kitab kehidupan akan dicampakkan di dalam api yang menyala-nyala. Saudaraku, mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus terjadi? Sebab dosa. Dan dosa inilah yang memisahkan Anda dan saya. Kuasa maut inilah yang memisahkan Anda dan saya. Dan kita tahu, iblis selalu berusaha, iblis selalu berjaya untuk menggoda manusia, untuk berbuat dosa. Dia tidak pernah bercuti, dia tidak pernah berhenti. Dia pernah mencobai Tuhan Yesus. Selepas dan setelah Tuhan menang terhadap cobaannya, dia lari, dia beredar, tapi dia mencari peluang yang paling baik untuk mencobai. Demikian iblis, dia berusaha untuk menggoda manusia. Manusia berdosa, sehingga menanamkan bibit-bibit ketakutan yang sangat besar di dalam diri manusia itu terhadap kematian. Sehingga orang selalu berpikir, bila kematian terjadi, itu merupakan akhir dari segala-galanya. Orang selalu berpikir mati adalah akhir dari segala-galanya. Apakah benar? Saudaraku, jika Anda mempunyai pikiran bahwa mati adalah akhir dari segala-galanya, itu bukan Alkitabiah. Sebab firman Tuhan dengan jelas kebenarannya menyatakan dengan suatu kepastian bahwa setiap orang yang mati di dalam dosa memang akan masuk di dalam api yang menyala-nyala, yang disediakan bagi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang masih hidup dalam dosa. Itu suatu tempat yang kita sebut neraka. Itu sudah pasti. Tetapi kita perlu ingat,
Walaupun maut memisahkan kita daripada Allah, memisahkan manusia daripada Allah, tapi ada suatu jalan yang kita tahu. Orang yang mati dalam Yesus, orang yang mati beriman kepada Yesus, akan masuk di dalam kerajaan surga, memiliki kehidupan kekal yang tiada tangisan, tiada kesusahan, senang selama-lamanya. Itu pasti. Alkitab menerangkan, Alkitab menjelaskan, Alkitab menekankan, itu barang pasti. Apakah Anda dan saya perlu takut menghadapi kematian? Sekali lagi, kita tidak perlu takut, sebab ada kepastian yang Alkitab sebut, bahwa kita yang mati dalam Tuhan mengalami surga, menerima surga, masuk dalam kerajaan surga. Dan pertanyaan saya sekali lagi berulang-ulang, apakah Anda dan saya perlu takut dengan kematian? Banyak orang takut dengan kematian, mungkin termasuk Anda dan saya. Ada suatu kisah yang istri saya sebut. Dia menceritakan suatu pengalaman ibunya sendiri, suatu ketika mengalami ketakutan terhadap kematian. Bila ada kematian berlaku di dalam kampung, dia sangat takut. Bila ada kematian di luar kampungnya, mendengar tentang orang bercerita tentang kematian, ketakutan mulai menguasai, sehingga dia tidak mau keluar rumah, berkurung dalam rumah. Ketakutan menguasai hidupnya, takut mati. Saudaraku, banyak orang takut mati, mempunyai pengalaman takut mati, mempunyai perasaan takut mati. Apakah kita perlu takut? Walaupun maut datang, walaupun dia memisahkan kita daripada orang yang kita kasih, bahkan memisahkan kita daripada Allah, kata firman Tuhan. Tetapi Anda dan saya tidak perlu takut, sebab itu taktik iblis untuk menghancurkan kita, untuk memberikan roh ketakutan. Kalau ada roh ketakutan dalam kehidupanmu terhadap kematian, perlu disingkirkan dari hidupmu. Jangan membiarkan ketakutan yang melampau menguasai dirimu. Jangan membiarkan imanmu tenggelam karena ketakutan. Percaya akan Tuhan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Ada harapan, masih ada harapan. Masih ada kuasa yang dapat mengatasi kuasa maut, yang dapat mengatasi kuasa kematian. Amin. Kita tidak perlu takut. Apakah kuasa itu? Kuasa itu adalah kuasa kasih. Haleluya. Kuasa itu adalah kuasa kasih. Kuasa yang boleh melenyapkan ketakutan terhadap kematian. Kuasa yang lebih powerful adalah kuasa kasih. Saudaraku, kita dapat melihat lanjutan kisah dari cerita tadi, ayat 13. Menerangkan seorang janda menangis karena ia mengasihi anaknya. Ini merupakan kuasa kasih yang muncul, otomatis muncul dalam diri ibu terhadap anaknya yang sudah meninggal dalam usia yang muda. Dia menangis. Dia menangis, saudaraku. Saudara pernah menangis betul? Atas kepergian orang yang dicintai. Perempuan ini menangis, janda ini menangis. Dan perlu kita lihat di dalam dua keadaan. Ada dua rombongan yang sedang bertemu di pintu gerbang. Saudaraku, kumpulan Yesus dari luar kota Nain menuju ke kota Nain. Rombongan janda ini dari dalam kota keluar pertembungan rombongan. Saudaraku, dalam ayat 13 menjelaskan, menerangkan, bila Yesus melihat perempuan janda itu bersama dengan rombongannya yang sedang keluar dari dalam kota untuk pengkebumian anak yang meninggal itu, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, kata firman Tuhan dalam ayat 13. Tergerak hati Yesus melihat janda tersebut, sehingga dia berkata, janganlah menangis. Saudaraku, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat janda itu, dan dia memberi penghiburan dan dia berkata, jangan menangis.
Lanjutan ayat tersebut, Yesus menghampiri usungan itu. Ia menyentuhnya, walaupun menurut peraturan kebiasaan orang Yahudi untuk menyentuh jenazah ataupun mayat akan membuat kita najis, kotor. Tapi Yesus menyentuh dan para pengusung berhenti. Tanda tanya muncul dalam minda para pengusung. Tetapi Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudaraku, apa yang terjadi? Suatu perkara yang di luar jangkaan oleh rombongan janda ini. Anak itu bangun, kata firman Tuhan. Dia duduk, kata firman Tuhan. Dia mulai berkata-kata, kata firman Tuhan. Lalu Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Apakah ini suatu berita yang bukan berita sukacita? Suatu berita yang mengembirakan, saudaraku. Karena Yesus hadir di situ. Hatinya tergerak melihat perempuan ini dan rombongan itu. Dan Yesus telah membangkitkan anak muda ini dari kematian. Apa terjadi dengan rombongan itu, saudaraku? Mereka semua ketakutan, kata firman Tuhan. Bahkan rombongan Yesus dan juga rombongan janda itu, mereka mulai menyembah Allah. Sambil berkata, firman Tuhan mengatakan, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Itu merupakan pujian yang datang dari dua rombongan ini, memuliakan Allah, sebab Allah telah melawat umatnya. Dan akibat daripada peristiwa ini, tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, kita dapat lihat kuasa kasih yang Tuhan tunjukkan telah mengikat manusia dengan Allah sendiri. Kuasa kasih yang Tuhan telah tunjukkan telah mengikatkan manusia dengan Allah sendiri. Dan ini jelas menyatakan kuasa kasih yang mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian. Kasih Allah melalui Yesus Kristus, di mana membangkitkan orang mati. Anak muda tadi dibangkitkan daripada kematian. Ini merupakan kuasa kasih. Kuasa kasih Allah Bapa, kuasa kasih Yesus Kristus yang membangkitkan orang mati hidup semula. Bukan saja itu, tetapi kuasa kasih ini membuat sesama rombongan dari rombongan Yesus, rombongan janda, mereka memuji dan saling memuliakan Tuhan. Timbul sikap saling mengasihi, saling memperhati. Karena kuasa kasih Yesus mengikat manusia dengan Allah sendiri. Saudara, iblis selalunya berusaha untuk merosak dan menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, dan juga berusaha untuk menghancurkan hubungan sesama manusia. Sekali lagi saya sebut, iblis selalu berusaha untuk merosak dan menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, dan juga hubungan sesama manusia. Itu pernah dibuat oleh iblis di Taman Eden. Dia telah menghancurkan keluarga, di mana Allah mencipta Adam dan Hawa untuk menguasai seluruh taman, menguasai, memerintah seluruh ciptaan Tuhan. Tapi iblis berusaha untuk menghancurkannya, dan dia telah berjaya menghancurkannya. Dan dia berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga, menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, dan juga manusia sesama manusia. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kita dapat melihat cara iblis berusaha untuk menghancurkan manusia. Dengan kita menyaksikan di depan mata kita sendiri hari ini, kita menyaksikan iblis sedang berusaha untuk membunuh manusia melalui wabah coronavirus. Bahkan virus yang terbaru, saudaraku, iblis berusaha untuk membunuh manusia melalui wabah
wabak virus. Mengapa saya sebut demikian? Mengapa saya terlalu yakin, terlalu pasti bahwa iblis sedang bekerja untuk menghancur, untuk membunuh manusia dengan wabak-wabak penyakit yang sedang kita hadapi. Karena pernah berlaku, iblis menyerang Ayub. Memang diizinkan Tuhan. Iblis datang melenyapkan segala milik kepunyaan Ayub. Harta bendanya, ternaknya, bahkan ke semua anaknya lenyap sekelip mata. Saudaraku, usaha iblis itu telah melenyapkan, menghancurkan, membunuh segala milik Ayub atas izin Tuhan. Saudaraku, walaupun saya mengatakan bahwa virus ini adalah kerjanya iblis untuk membunuh, ya memang itu pekerjaan iblis dari dulu sampai hari ini. Namun suatu berita baik, usaha iblis ini pasti akan gagal. Karena Yesus datang seperti mana ia datang ke kota Nain yang sedang dilanda kesedihan karena kematian anak tunggal janda tersebut. Demikian Tuhan datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Saudara, mungkin Anda confused sedikit karena saya menyebut bahwa wabak corona ini adalah kerja iblis. Saudaraku, pernah berlaku dalam banyak kisah dalam Alkitab. Wabak-wabak yang diizinkan Tuhan memang adalah pekerjaan iblis. Memang adalah pekerjaan iblis. Mengapa? Sebab iblis bekerja dari dahulu sejak kejatuhannya untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, menghancurkan hubungan manusia sesama manusia. Sekali lagi saya berulang-ulang sebut perkara ini. Dan ayat di dalam firman Tuhan sangat jelas tentang kerja iblis ini. Firman Tuhan berkata, pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Cukup jelas, pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 menerangkan perkara ini. Dan juga terang di dalam ayat Alkitab dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Alkitab menjelaskan, menyatakan begini, aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Aku ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Inilah keinginan Allah, inilah keinginan Yesus, supaya tidak ada seorang pun binasa, tetapi semua orang harus bertobat dari dosa-dosanya untuk dapat berhubung semula dengan Allah, dapat didamai semula dengan Allah. Dan sekali lagi saya berulang-ulang, iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Alkitab sangat jelas. Seperti mana Yesus dalam pembacaan kita sebentar tadi, bila dia melihat perempuan itu, perempuan janda itu, dia tergerak hati oleh belas kasihannya. Karena dia melihat tangisan, kesedihan janda dan penduduk kota itu. Saudaraku, perkara ini menjelaskan seperti mana Yesus tergerak oleh belas kasihannya melihat janda yang sedang bersedih karena kematian anaknya, dan juga penduduk kota yang mengikuti dia dalam kesedihan. Allah yang sama, Tuhan Yesus yang sama, akan memberikan perhatian khusus untuk semua negara-negara dan manusia yang sedang dilanda ketakutan dan kesedihan atas kematian yang makin meningkat setiap hari. Perhatian yang sama, Yesus tetap memperhatikan, tidak pernah berubah. Perhatian yang sama melihat situasi yang berlaku hari ini di dalam negara, pelbagai negara, termasuk negara kita. Yesus masih melihat kesedihan-kesedihan
Yesus masih menyaksikan kematian yang makin meningkat. Semuanya adalah kerja iblis. Iblis yang berusaha untuk mencuri, kata firman Tuhan, berusaha untuk membunuh, berusaha untuk membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Dengan kekuatan manusia sendiri tidak akan dapat mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis. Sekali lagi saya sebut, dengan kekuatan manusia sendiri tidak akan dapat mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis ini. Hanya kuasa Yesus, kehadiran Yesus yang dapat mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis ini, karena dia telah mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak. Kasih-Nya menarik kita untuk kembali bergantung kepada kekuasaannya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 menerangkan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata firman Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Yesus sendiri berkata bahwa kasih-Nya akan menarik kita. Sehingga ayat ini mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa surgawi. Perhatian Bapa surgawi itu sangat-sangat nyata dan jelas. Masih menaruh belas kasihan dan cinta kasih-Nya kepada saya dan saudara. Tidak pernah terlelap mata Tuhan. Tidak pernah Tuhan tutup matanya. Tidak pernah Tuhan tidak memperdulikan umatnya. Tuhan itu selalu hadir. Bahkan Dia akan menarik manusia untuk datang kepada Yesus. Itu kebenaran firman Tuhan. Kasih Bapa ini menarik semua orang untuk menyaksikan dan merayakan kekuasaan kasih-Nya dalam mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis, agar semua manusia sadar tiada yang lebih berkuasa dari dirinya, yaitu dari diri Yesus. Itu berlaku saat pertembungan dua rombongan, rombongan Yesus dengan rombongan janda, bertembung di luar pintu kota Nain. Mukjizat Tuhan terjadi melalui kuasa Tuhan membangkitkan anak muda ini dari kematian, sehingga sorak-sorai dan mereka memuliakan Tuhan. Ini jelas hanya kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa mengubah situasi, yang berkuasa menghancurkan kuasa maut, yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kuasa Yesus satu-satunya yang berkuasa di atas muka bumi. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Saudara, peristiwa itu telah membawa satu keadaan yang sangat-sangat mengembirakan. Di situ mukjizat terjadi. Kesedihan telah dilenyapkan dari hati janda, dari penduduk kota Nain, sebab Yesus ada di situ. Sebab Yesus melakukan mukjizatnya. Sebab Yesus berkuasa di atas kematian. Yesus berkuasa di atas segala jenis sakit penyakit. Yesus mampu menguasai segala kuasa-kuasa dunia ini. Kuasa iblis tunduk di bawah kaki Yesus. Itu sudah jelas, cukup jelas. Saudaraku, Yesus datang saat manusia tiada harapan. Ini jelas. Saat janda tidak ada harapan, saat penduduk kota Nain tidak ada harapan, Yesus datang pada saat tiada harapan. Yesus datang dalam kehidupan, dalam situasi yang tiada harapan. Yesus melakukan mukjizat dan membuat manusia yang menyaksikan perbuatan besar itu, Allah itu, mereka rasa takut, rasa hormat terhadap Allah, sehingga mereka memuliakan Allah. Sehingga nama Yesus tersiar, tersebar di seluruh Yudea, di seluruh daerah sekitarnya. Ini tujuan mukjizat, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dinyatakan, nama Tuhan diagungkan. Nama Yesus akan disebut oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini atas mukjizat pekerjaannya, menghancurkan kuasa maut, melenyapkan segala sakit penyakit, bahkan menghancurkan kuasa iblis. Ini jelas. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 11 mengatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah.
kata firman Tuhan. Saudaraku, semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus, dan mereka akan memuliakan Allah. Mukjizat akan terjadi dalam situasi yang ada sekarang ini, yang berlaku sekarang ini. Walaupun peningkatan jumlah kematian itu bertambah, tetapi kuasa Tuhan akan berlaku di atas situasi ini. Karena Dia pernah melakukan mukjizat dalam Alkitab, dalam kisah-kisah Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terjadi mukjizat Tuhan. Tuhan datang di saat manusia tidak ada harapan lagi. Yesus datang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Bahkan Yesus datang di kota Nain untuk membangkitkan anak muda yang telah mati, dan memberikan harapan kepada kota bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, kuasa di atas segala kuasa, yang harus ditinggikan, dimuliakan. Dan Yesus masih berkuasa di atas kuasa wabak virus corona ini. Kita tidak perlu takut dengan wabak ini. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Kita tidak perlu takut dengan iblis. Kita punya kuasa di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus lebih berkuasa di atas segala kuasa. Oleh itu, saudaraku, suatu perkara yang perlu Anda dan saya buat hari ini, kalau Anda melihat kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, Dia telah mengubah situasi kesedihan menjadi sukacita dan kegembiraan kepada janda dan penduduk kota Nain. Karena kita tidak tahu apa penyebab pemuda itu meninggal, tapi hari ini kita tahu banyak penyebab mengapa orang mati, mengapa kuasa maut itu berkuasa di atas kehidupan orang. Karena wabak yang datang melanda negara, melanda dunia hari ini. Kematian berlaku. Tetapi ada suatu harapan di dalam Yesus Kristus yang telah datang pada tepat waktu, di mana Dia melakukan mukjizat. Orang mati dibangkitkan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan suatu perkara yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan pada hari ini adalah mulai mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan paling utama. Tuhan mau Anda mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Itu hukum yang pertama, hukum paling utama. Semua manusia di muka bumi ini harus datang kepada Allah Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus yang terbukti kuasanya, yang Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan di atas kehidupan setiap manusia. Harus percaya kepadanya dan harus mengasihi Dia. Itu kebenaran firman Tuhan. Hukum yang kedua yang Tuhan ajar adalah untuk mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum inilah yang paling utama, dan hal ini terjadi hari ini. Bila virus datang di dalam setiap pelosok dunia, di dalam negara kita, tidak ada lagi orang membezakan warna kulit. Tidak ada lagi orang membezakan perbezaan politik. Tidak ada lagi yang membezakan agama dan kepercayaan. Semua orang telah mulai melihat kepentingan kebersamaan itu. Kuasa Tuhan dapat menyatukan Anda, dapat menyatukan manusia yang dicipta oleh Allah ini untuk menjadi suatu bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar saling memperhati setiap sesama manusia. Itu hukum pertama dan hukum kedua. Dan itu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, di mana Tuhan melakukan mukjizatnya saat manusia, saat janda, saat penduduk kota Nain tidak ada harapan lagi. Yesus datang, sengaja datang, dan sampai di depan pintu gerbang kota Nain. Tuhan melakukan mukjizat sehingga Dia berkata, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Sehingga Yesus mengubah semua adat istiadat. Maksud saya, sehingga Yesus telah memecahkan tembok-tembok yang memisahkan manusia dengan sesama manusia. Adat-adat yang diamal selama ini, orang Yahudi yang merasa bahwa adat mereka lebih benar, Tuhan memecahkan tembok itu, memecahkan adat itu, kebiasaan itu, sehingga Dia melakukan mukjizat yang luar biasa. Anak janda itu dibangkitkan
daripada kematian. Sehingga rombongan Yesus, rombongan janda itu bersorak-sorai, memuji Allah, memulia Yesus. Itulah kebenarannya. Jika Anda dan saya hari ini sedang berhadapan dan masih lagi takut dengan kematian, saudaraku, percayalah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan melakukan mujizatnya di kota Nain, membangkitkan anak muda yang mati tadi dan dihidupkan semula. Yesus mampu menghidupkan dan memberikan harapan, menghancurkan segala sakit penyakit. Wabak virus yang dibuat oleh iblis ini dilenyapkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda dan saya harus ingat, harus kembali kepada Allah yang mencipta setiap manusia itu. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menghentikan wabak ini. Tuhan akan memulihkan bangsa. Tuhan akan memulihkan keluarga. Tuhan akan memulihkan negara. Tuhan akan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tuhan memulihkan hubungan manusia sesama manusia melalui wabak ini. Walaupun dia merupakan serangan iblis, cara iblis, taktik iblis untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasa. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengambil tempat dalam kehidupan kita. Mukjizat Tuhan itu nyata dan pasti terjadi, menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa maut, kuasa-kuasa dosa yang mengikat saudara, dan juga wabak yang sedang melanda akan dilenyapkan, akan dihapuskan oleh kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus ada harapan, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus menjanjikan surga abadi. Kalaupun kita mati hari ini, tetapi Yesus engkau percaya, engkau terima Yesus dalam kehidupanmu, maka engkau memiliki surga. Walaupun engkau mati secara jasmani, engkau akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktu Yesus datang ke muka bumi ini kedua kali, dan engkau akan masuk dalam kerjaan surga. Anda tidak perlu takut dengan kematian. Anda tidak perlu takut dengan kuasa maut, kuasa kematian. Tidak perlu takut dengan iblis. Hanya Anda perlu datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan.